Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Mega Rahmawati, bagian dari kelompok 4. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai prinsip kutipan, jenis kutipan, dan cara membuat kutipan. Yang pertama yaitu prinsip kutipan. Kutipan langsung yaitu kutipan yang sesuai dengan aslinya tanpa melakukan perubahan ke dalam tulisan kita. Menurut Mugni E. Wibowo DKK 2006, halaman 68-69, pembuatan kutipan didasari prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Kutipan langsung hanya digunakan apabila perkataan atau ungkapan asli pengarang demikian padat, berbobot, dan meyakinkan. Kutipan seperti ini biasanya menambah daya pada karya ilmiah. 2. Kutipan langsung dapat digunakan untuk mendokumentasikan argumentasi yang tidak cukup disampaikan dalam bentuk catatan kaki. 3. Kutipan langsung dapat digunakan apabila peneliti hendak memberikan komentar atau pembela menolak menganalisis gagasan yang disampaikan oleh pengarang. 4. Kutipan langsung dapat digunakan bila mana perubahan melalui parafrase dapat menyebabkan salah paham atau salah tafsir. Yang kelima, kutipan langsung dilakukan untuk mengutip rumus. Yang keenam, mengutip langsung dari bahan non-komersial tanpa hak cipta dapat digunakan tanpa seizin pengarang. Kutipan tidak langsung, kutipan yang dibuat dengan kata-kata penulisan sendiri. Hal yang dikutip ialah ide pokok saja, tetapi redaksinya dibuat sendiri. Kutipan tidak langsung tidak menggunakan tanda kutip. Selanjutnya yaitu jenis kutipan. Jenis-jenis kutipan yang pertama ada kutipan langsung. Pengutipan langsung adalah penulisan kembali hal yang dikutip persis seperti aslinya. Universitas Negeri Malang 2017. Jadi, pada kutipan langsung tidak ada yang diubah, harus sama dengan kutipan seperti aslinya. Nah, yang kedua yaitu kutipan tidak langsung. Pengutipan tidak langsung adalah pengambilan gagasan seseorang dengan cara mengemukakannya dengan menggunakan bahasa penulis. Jadi, hanya mengambil ide pokoknya saja kemudian dikembangkan oleh penulis sendiri. Berikutnya yaitu cara membuat kutipan. Terdapat beberapa cara untuk membuat kutipan. Namun pada kesempatan ini diambil dari buku Publication Manual of the American Psychological Association yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 1. Kutipan langsung ditulis dengan menggunakan dua tanda petik jika kutipan langsung atau dikutip dari penulisnya dan kurang dari 40 kata. Jika kutipan itu diambil dari kutipan, maka kutipan tersebut ditulis menggunakan satu tanda petik saja. Apabila kutipan diambil dari bahasa selain bahasa yang ditulis, maka penulisannya dicetak miring dan disediakan terjemahannya dalam bahasa Indonesia tanpa dicetak miring. Dalam kutipan yang berjumlah 40 kata atau lebih, maka kutipan ditulis tanpa tanda kutip dan diketik dengan jarak 1 spasi. Baris pertama diketik menjorok sama dengan kalimat pertama pada awal paragraf. Baris kedua dari kutipan itu ditulis menjorok sama dengan baris pertama. Berikut ini contohnya. Terdapat bahasa selain dari bahasa yang ditulis, kemudian terdapat terjemahannya.
Contoh di bawah merupakan kutipan lebih dari 40 kata sehingga di baris pertama ditulis menjorok seperti pada awal paragraf. Dan baris kedua diketik secara menjorok. 2. Jika sumber kutipan mendahului kutipan langsung, maka cara penulisannya adalah nama penulis diikuti dengan tahun penerbitan dan nomor halaman yang dikutip. Tahun dan halaman diletakkan di dalam kurung. Di bawah ini terdapat contohnya. Jika sumber kutipan ditulis setelah apa yang dikutip, maka penulis, tahun terbitan, dan nomor halaman yang dikutip semuanya diletakkan di dalam kurung. Berikut ini contohnya. 3. Jika sumber kutipan merujuk sumber lain atas bagian yang dikutip, sumber kutipan yang ditulis adalah sumber kutipan yang digunakan pengutip, tetapi dengan menyebut siapa yang mengemukakan pendapat tersebut. Berikut contohnya. 4. Jika penulis terdiri dari 2 orang, maka keluarga kedua penulis tersebut harus disebutkan. Misalnya, Sharp dan Green dalam kurung 1996. Apabila penulisnya lebih dari 2 orang, untuk penulisan yang pertama, nama keluarga dari semua penulis ditulis lengkap. Jika penulis berjumlah 3-5 orang, nama belakang atau keluarga setiap penulis harus disebutkan pada penyebutan pertama dalam teks, dan hanya nama belakang penulis pertama disertai DKK untuk penyebutan berikutnya. Berikut ini contohnya. 5. Jika masalah dibahas oleh beberapa orang dalam sumber yang berbeda, cara penulisan sumber kutipan itu adalah seperti berikut. Perhatikan bahwa penyebutan nama penulis diurutkan berdasarkan urutan alfabet, bukan berdasarkan tahun terbit. 7. Jika sumber kutipan itu adalah beberapa karya tulis dari penulis yang sama pada tahun yang sama, cara penulisannya adalah dengan menambah huruf A, B, dan seterusnya pada tahun penerbitan. Contohnya, Suharyanto 1998A, 1998B, 1998C. 8. Jika kutipan berasal dari penutur teori yang sama yang membuat pernyataan yang sama, tetapi terdapat dalam sumber yang berbeda, cara penulisannya seperti berikut. 9. Jika sumber kutipan itu tanpa nama, penulisannya adalah sebagai berikut. Contohnya, tanpa nama 2013 halaman 18. 10. Jika yang diutarakan adalah pokok-pokok pikiran seorang penulis, tidak perlu ada kutipan langsung, cukup dengan menyebutkan sumbernya. Sebagai catatan, perlu diingat bahwa model kutipan tidak mengenal adanya catatan kaki untuk sumber dengan berbagai istilah kaki, seperti bit, dan seterusnya. Catatan kaki diperbolehkan untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap suatu istilah yang ada pada teks, tetapi tidak mungkin ditulis pada teks, karena akan mengganggu alur uraian. Nama penulis dalam kutipan adalah nama belakang atau nama keluarga dan ditulis sama dengan daftar rujukan. Simpulannya yaitu kutipan terbagi menjadi 2, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Walau mengutip diperbolehkan, tetapi tidak disarankan. Isi karya hanya berisi kutipan saja, tanpa ada penjelasan dari penulis, dengan tidak menghilangkan sumber kutipan yang dikutip, dan memperhatikan prinsip-prinsip dan cara membuat kutipan. Berikut sumber rujukan yang digunakan oleh pembuat video. Terima kasih telah menyaksikan video ini dengan seksama. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.